Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pasti ingin menjadi orang sukses. Adapun orang untuk meraih ke sana itu tidak gampang, juga tidak mudah. Juga bukan berarti tidak bisa diraih. Sukses itu bisa teraih ketika kita itu tahu kuncinya, ngerti kunci ini. Kalau saya simpulkan, untuk menggapai daripada sukses itu kuncinya ada 5. Satu adalah disiplin. Disiplin itu kaitannya dengan waktu. Harus bisa dan mampu menghargai waktu itu dengan baik. Betapa hebatnya waktu itu sehingga orang barat itu mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan al-waktu kasyayf, al-waktu kata. Waktu itu diibaratkan pedang, perisai. Waktu itu kata Rasulullah kadzab, seperti mahal. Maka hargailah waktu, karena manusia itu selalu dihantui oleh waktu. Kalau dulu manusia itu mengejar waktu, beda dengan sekarang. Sekarang manusia itu dikejar oleh waktu. Dimanfaatkan dengan baik. Jangan sembrono dengan waktu. Disiplin. Orang bijak mengatakan telat 1 detik itu adalah merupakan awal daripada sebuah kehancuran. Apalagi telat 1 menit, 1 detik saja awal daripada sebuah kehancuran. Apalagi 5 menit. Orang kita itu kan dianggap biasa telat. Kadang-kadang telat 1 jam dibilang kamu telat 1 jam. Baru 1 jam saja. 1 jam dari ini baru. 1 jam katanya baru saja. Bagaimana orang seperti itu bisa sukses? Ketika orang itu tidak tepat waktu, maka ada sanksi. Coba kalau saya main kerja jam 7 masuk, kemudian saya datang jam 7 lebih 1 menit, jam 7 lebih 5 menit, pasti ada sanksi. Apa sanksinya? Bisa saja gaji dikurangi. Sanksinya seperti itu. Pasti ada sanksi. Begitu juga ibadah itu juga harus disiplin. Kalau Rasulullah itu menyampaikan yang berkaitan dengan disiplin itu as-sholatu ala waqti. Sholatlah tepat pada supaya tidak ada masalah. Dilakoni sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai kita sembrono, nyambut gawe sembrono, ibadah sembrono. Ini jangan.
disiplin kita utama. Yang kedua, kunci untuk meraih sukses itu adalah punya rencana, ada planning. Jadi kalau kita kepingin menggapai kesuksesan, kepingin berhasil di dalam melakukan segala hal, itu harus direncanakan, karena rencana yang baik nanti juga kita akan melakukan pekerjaan itu efisien, pas dan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita rencanakan. Kopi, iya. Beda dengan orang yang tidak punya rencana, ngawur ya, ngawur. Yang penting ngelakoni, tidak bisa. Kudu direncana, kudu di planning dengan matang, supaya perjalanannya yang mau kita lakukan itu loh pas, sesuai dengan tujuan. Direncanakan, Mas. Apa saja yang mau saya lakukan direncanakan dengan baik. Hasilnya insya Allah nanti juga baik. Walaupun toh misal ada orang melakukan sesuatu tanpa direncana kemudian sukses kemudian berhasil, itu 1001. Banyak gagal. Kadang yang direncanakan dengan baik itu masih gagal, tidak sesuai dengan apa yang mau diraih. Yang ketiga, kunci sukses itu adalah melakukan planning, melakukan apa yang tidak direncanakan. Buset kalau hanya orang itu pandai, pintar merencanakan sesuatu tapi tidak dilakukan dengan baik dan benar, ya saya yakin sebuah pekerjaan atau sebuah usaha itu akan berjalan dengan baik, apalagi arah ke keberhasilan atau kesuksesan. Itu dilakoni dengan sungguh-sungguh, harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu Allah ridho. Sapa sing teman, sapa sing sungguh-sungguh, maka mereka akan mendapatkan apa yang diharapkan. Man jadda wajad. Itu yang nomor 3. Kemudian yang keempat, kuncinya adalah fokus. Apa fokus itu? Apa fokus itu? Fokus itu ya continue. Kemudian orang fokus itu tidak mudah terkecoh dengan yang lain. Jadi madep mantep apa sing dilakoni, gak boleh tolak. Ada pepatah yang mengatakan rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Selama manusia punya pedoman itu, saya yakin mereka tidak akan berhasil, mereka tidak akan sukses di bidangnya. Kan kudu fokus. Sing ndok ngarepe wis dilakoni. Aja tolak. Contoh misalnya dodol sego goreng ya wis dodol sego goreng. Misalnya jual ayam ya wis iku dodol ayam. Jangan terpengaruh dengan yang kadang-kadang kan ada orang itu. Waduh, tetangga jual buah ini laris manis. Bahkan setiap hari itu 1 truk habis. Kita melihat kemudian terpengaruh.
akhirnya ingin mencoba ya, bekerja seperti mereka, kemudian melakukan. Ya nuwun sewu. Nek nyambut gawe iku iso ditiru, tapi nek rezeki gak iso ditiru. Itu harus kita paham. Allah memberikan kekayaan pada manusia. Itu Allah tidak pernah melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Duduk perkara dadi sugih ku krana pekerjaan duduk. Ya. Krana oleh ridho lan kehendake Gusti Allah. Masuk nyambut gawe ini didelok nak kantor. Ya. Budal pakai baju yang bagus. Kemudian punya jabatan. Kemudian penghasilannya juga cukup lumayan, kasat mata mungkin. Tapi kalau Allah tidak ridho, kalau Allah tidak berkehendak dengan mereka, maka selamanya dia juga tidak akan diberikan kekayaan oleh Allah. Kan ono wong nyambut gawe ketok enak yo gak sugih. Ya uripe yes ngono biasa. Tapi kadang-kadang di sisi lain kita melihat kasat mata. Wah, sakno rek wong iku nyambut gawe ini nak nggone pinggir embong. Contohnya kayak apa? Kayak tembel ban. Ini ada cerita yang nyata. Ada orang itu nyambut gawe ini tembel ban. Dua anak, telu. Cara kasat mata anak 3. Bagaimana cara menghidupinya? Bagaimana untuk menyekolahkan mereka? Bagaimana untuk membesarkan mereka? Tapi kalau Allah ridho, walaupun nyambut gawe ini mau tembel ban dua anak, telu. Nyatanya juga anak-anaknya sampai kuliah. Kenapa anaknya juga melihat bahwa kondisi orang tuanya kayak gitu, sehingga anak-anaknya bangkit punya semangat, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Belajar, yang penting aku iso sekolah, belajar. Ya akhirnya anak 3 itu sukses di bidang masing-masing. Situ ada di dokter, situ ada di dosen, situ ada di konsulat. Asik. Masya Allah. Itu karena apa? Melakukan sebuah pekerjaan itu dengan fokus, dengan dengan sungguh-sungguh. Yang penting nyambut gawe urusan rezeki Gusti Allah. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Nek wis mari usaha, nek wis mari nyambut gawe, serahkan Gusti Allah. Karena yang memiliki semuanya itu adalah Allah. Diimbangi dengan berdoa. Insya Allah akan memberikan kemuliaan. Manjada wajah. Sopo sing teman bakal tinemu dengan fokus apa yang dilakukan. Kemudian yang terakhir kuncinya untuk meraih keberhasilan, untuk meraih kesuksesan itu adalah berpenampilan baik. Penampilan itu kudu api. Ya, ada peribahasa itu mengatakan ajining rogo songkok. Orang melihat itu dari penampilan. Kalau meyakinkan, maka mereka akan percaya dengan kita. Kalau dari awal melihat kita saja tidak percaya, aneh. Jadi penampilan itu penting, ya, penting. Ada orang itu membawa bahan dagangan itu murah, 10.000 satu item, keliling kemana-mana nggak laku, nggak laku. Karena apa? Mereka berpenampilan yang tidak baik.
penampilan itu tidak hanya raga saja ya, tidak hanya raga saja, tapi lebih daripada itu adalah jiwa. Ada orang ini ya, membawa dagangan yang nilainya besar, 1 miliar satu item, tapi laku, bahkan seperti kacang goreng. Karena apa? Karena mereka mampu membawa diri, mampu meyakinkan orang. Orang kalau sudah percaya melihat kita, berapa nilainya yang kita bawa, pasti akan terjadi transaksi. Didukung dengan jiwa yang baik, sopan santun, punya etika, attitude, kita jaga. Ngomong, komunikasi dengan baik dan benar, insya Allah itu akan mempermudah untuk menggapai daripada kesuksesan. Itu ya kunci untuk meraih kesuksesan. Jadi disiplin, ada rencana, planning, kemudian dilakukan rencana dan planningnya dengan tepat, kemudian fokus, tidak tolak-toleh kemana-mana, apa yang di depannya itu yang dilakukan. Yang kelima adalah berpenampilan yang dan kita semuanya sukses ya, semua berhasil atas ridho dan kehendak Allah Subhanahu. Amin ya rabbal.